Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Sebelum kita masuk dalam padarusan Alkitab kita ambil waktu sejenak menyembah, menyanyi, memuji nama Tuhan. Ya, kembali senang bersama saudara dalam program ini. Kita sedang mau belajar mematikan daging kita ketika kita sudah malam. Kita coba untuk baca Alkitab, sharing firman Tuhan, berbagi ya saudara ya.
meskipun sudah mau tidur, tapi kita semua coba meluangkan waktu sejenak untuk mendalami firman Tuhan. Saya percaya ada upah dari Tuhan nanti yang akan memberkati kita, gitu ya saudara ya. Dan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Apalagi iman yang kita dengar akan membuat firman yang kita dengar akan membuat iman kita bertumbuh. Itu kata Alkitab ya. Kita satu dalam doa, kita doa. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab, terutama 1 Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes yang ketiga. Surat 3 Yohanes. Tuhan bicara kepada kami agar kami semua yang mengikuti tadarusan Alkitab 3 Yohanes ini atau surat 3 Yohanes ini semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami percaya kami semua dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara siapkan Alkitab saudara. Hanya beberapa ayat, coba saya cek dulu. Kalau nggak salah cuma 15 ayat. Ya, 15 ayat dalam surat Yohanes yang ketiga ini. Kita coba selesaikan malam hari ini. Sehingga besok kita sudah selesai itu ya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan kalau Tuhan izinkan, belum datang dia. Ya, kita juga belum dijemputnya. Besok malam kita bisa mulai tadarusan Alkitab, kitab Wahyu ya. Kitab nubuatan tentang akhir zaman yang didapatkan Yohanes ketika di Pulau Patmos ya, di masa tuanya. Dan kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab saudara ya. Takutnya ayat yang saya tampilkan di layar handphone saudara atau di layar laptop saudara terlalu kecil gitu ya, sehingga akan mengganggu kita. Ya, kita siapkan Alkitab kita buka surat 3 Yohanes saudara ya. Jadi sama-sama kita siapkan Alkitab kita dan kita coba untuk membaca, merenungkannya bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami. Ya, saudara ya. Kita sampai di surat 3 Yohanes. Dan kita baca bersama-sama. Ya, tentunya surat 3 Yohanes ini seperti saya bilang di surat 1 Yohanes, 2 Yohanes ada tipikal salam ya, salam pembuka. Ini menjadi budaya tidak tertulis tapi menjadi kebiasaan ya. Ketika nulis surat di zaman itu ada salam pembuka, ada isi dan juga ada salam penutup, biasanya begitu ya. Dan ini juga yang kita bisa temukan dalam surat-surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada beberapa jemaat yang ada di Perjanjian Baru. Tipikalnya sama, ada salam pembuka, ada inti, ada isinya, dan juga salam penutup. Ya, kita baca ayat satunya, surat 3 Yohanes. Salam dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Ya, jadi ini rupanya spesifik saudara ya, surat 3 Yohanes ini ditulis oleh penatua ya. Kita tahu penatua ini sudah kita jelaskan, saya jelaskan di hari kemarin di surat 2 Yohanes. Itu menunjuk sebenarnya kepada Yohanes sendiri. Ya, Yohanes sudah saya jelaskan selalu ketika mau bicarakan dia selalu menggunakan seolah-olah orang ketiga. Contoh, murid yang dikasihinya ya. Kemudian juga penatua, dia selalu menggunakan orang ketiga padahal dia sedang bicarakan dirinya sendiri. Kenapa dia menyebut dirinya penatua? Karena mungkin oleh orang-orang di zaman itu, orang Kristen di gereja mula-mula itu ya dia memang yang paling dituakan. Karena alasannya seperti saya sudah jelaskan di hari kemarin, besar kemungkinan ya saya membaca ya dari banyak buku sejarah gereja, kalau memang surat 3 Yohanes ini ditulis di akhir abad pertama, berarti hampir semua rasul-rasul Tuhan itu sudah mati, martir. Ya. Yang tersisa tinggal Yohanes Rasul ini. Makanya oleh jemaat, dia yang paling dituakan, yang paling dihormati, soko guru gereja. Ya. Karena ya saksi hidup yang merupakan rasulnya Tuhan, murid dari 12 orangnya Tuhan Yesus itu semuanya sudah martir ya. Ada yang martir jauh di India, di Eropa dan lain sebagainya, dan yang tersisa saat itu adalah Yohanes. Maka dia menyebut dirinya penatua karena memang dianggap jemaat gereja mula-mula yang paling dituakan saat itu. Ditujukan kepada Gayus ya. Gayus ini siapa? Nanti kalau Bapak Ibu terus mengikuti
pembahasan atau tadarusan Alkitab kita, di kitab-kitab lainnya Gaius ini sering disebut juga sebenarnya. Jadi merupakan salah satu tokoh atau murid dari Rasul gitu ya. Orang Kristen generasi kedua. Yang generasi pertama kan para murid ya, kemudian para murid, para rasul memuridkan orang lain, dan Gaius ini menjadi salah satu bapak gereja ya. Ya, ayat 2-nya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Salam tuh biasanya pengharapan ya. Saya berharap kamu begini, kamu sehat, sejahtera, sukacita, bla bla bla. Ini ditujukan kepada Gaius. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang, ayat 3 ya, datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi rupanya kesaksian hidup dari Gaius ini sampai ke telinganya Rasul Yohanes, dan dia berharap dia terus baik-baik saja, sehat-sehat, jiwanya sehat, dan bahagia Yohanes karena mendapatkan cerita yang baik-baik tentang Gaius dari orang-orang yang datang kepada dia ya. Datang kepada Yohanes maksudnya apa ya? Karena dia tinggal seorang diri dari rasul-rasul yang masih hidup ya. Sebagai orang yang paling dituakan dalam gereja saat itu ya, tentu banyak orang Kristen, pemimpin-pemimpin gereja yang datang kepadanya jika meminta nasihat, meminta pengajaran, dan meminta doa gitu ya. Tentu ini akan dikerjakan juga oleh kita ketika misalnya kita tahu ada orang yang kita hormati, lebih tua, lebih senior, dan kita bertobat karena dia ya, saksi hidup, kesaksiannya luar biasa. Tentu tidak mudah, tidak sulit maksud saya untuk kita minta ketemu dia, ya berharap ketemu dia, minta didoakan dan minta dinasehati. Dan itu yang biasanya juga saya kerjakan gitu ya. Tipikal saya tuh sejak saya bertobat di usia 27 tahun, kalau ke daerah ya, lihat ada hamba Tuhan yang lebih senior dari saya, pelayanannya berusaha do the best meskipun di daerah, di pedalaman, tapi setia gitu ya kepada Tuhan, itu saya nggak sungkan-sungkan ya. Bahkan sampai sekarang kalau saya lihat misalnya jemaat biasa aja ya, kalau saya lihat kok udah sepuh sekali, sudah tua sekali gitu ya, ada yang umur 80, 90 tahun ya, itu kadang-kadang saya langsung kalau beliau-beliau ini datang minta didoakan, saya biasanya habis saya doakan, saya ambil tangannya dia balik, saya taruh tangannya oma, opa, opung, inang ini untuk di kepala saya, untuk didoakan juga sayanya, karena saya kepengen juga punya usia sampai 70, 80, 90 tahun seperti mereka gitu ya. Jadi tentu Yohanes saat itu ya, meskipun dia dibuang di Pulau Patmos sekalipun, banyak orang yang mau bertemu dengan dia ya. Terlebih ketika dia sudah tidak di Patmos lagi ya, ada kembali ke Efesus, ke wilayah Asia, tentu dia dicari karena dia memang yang paling dituakan, saksi hidup yang masih hidup saat itu. Saksi hidup dari tentang semua peristiwa yang dilakukan oleh Yesus Kristus tentunya gitu ya. Lanjut ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya kalau mau jujur kan itu saudara ya. Saya sendiri kalau misalnya dengar gitu ya, ada murid saya, ada mahasiswa saya dulu ya, terus sekarang pelayanannya luar biasa, itu saya respect sekali, saya senang sekali. Bahkan kalau ada, jangankan murid ya, junior saya gitu ya, kalau saya lihat ada yang merasa sedang limbung gitu ya, butuh dukungan, pasti akan saya backup saudara ya, saya dukung habis gitu ya saudara ya. Apalagi kalau itu mahasiswa saya atau orang yang dulu bertobat akibat pelayanan saya, pasti saya akan punya atensi lebih gitu saudara ya kepada mereka ya, paling tidak memantau dari jauh lah ya, bagaimana mereka sekarang ini ya, apakah masih terus dalam Tuhan, melayani Tuhan apa tidak gitu ya. Dan ya saya rasa itu semua akan dilakukan oleh orang-orang yang tadi ya, yang punya anak atau anak rohani ya, meskipun bukan anak jasmani, tapi kalau anak rohani juga kita pasti akan berusaha untuk mencari tahu, dan kalau mereka hidup dalam kebenaran itu sukacita yang luar biasa ya. Saya kalau misalnya ada mahasiswa saya tiba-tiba dapat kabar ya melayani perintisan, itu bangganya minta ampun ya. Kalau ada mahasiswa saya tiba-tiba sudah pendeta gitu ya dulu ya, terus ditabiskan atau melayani bersama gereja tertentu, itu sukacita banget buat saya gitu ya. Sedih kalau bisa lihat ada mahasiswa yang sudah melayani mau mundur gitu. Biasanya saya akan hubungi, dan bukan 1-2 yang sudah saya hubungi
Saya pasti cari tahu lu kenapa gitu ya, ada apa gitu ya. Apakah saya ajak ke The Way? Bukan itu isunya ya. Dari semua yang saya hubungi, saya nggak ajak ke The Way ya. Saya cuma ingin mengarahkan mereka lagi gitu ya ke dalam jalurnya gitu ya, supaya mereka punya spirit lagi, semangat lagi, dikuatkan lagi dan kembali melayani Tuhan. Dan puji Tuhan ya, beberapa yang saya hubungi yang memang saya tahu mereka tadinya mau undur, mereka kembali on fire ya, saya support, saya motivasi untuk terus melayani Tuhan, dan saya percaya mereka akan dipakai Tuhan luar biasa ketika mereka sungguh gitu saudara ya. Jadi ada sukacita kalau dapat kabar yang bagus tentang mereka-mereka ini, tapi juga ada sedikit sedih kalau ada cerita yang kurang baik ya dari pelayanan yang mereka sudah kerjakan. Itu tipikal guru kepada murid, tipikal ayah, bapak kepada anak gitu ya. Kalau anak saya, anak jasmani, Sion dan Shilo misalnya buat bagus, kan saya juga pasti bangga ya. Kalau anak saya buat yang salah, saya juga pasti sedih gitu ya. Blunder, saya juga pasti sedih gitu ya. Lanjut ya, ayat yang berikutnya, perikop yang baru. Saling menolong dan perlawanan. Ini kontradiksi ya, saling menolong tapi perlawanan. Maksudnya apa nih? Kita baca aja. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, rupanya cerita Gaius ini ya, itu sampai di telinganya Yohanes, dan cerita soal Gaius dari orang-orang yang ceritain tentang Gaius kepada Yohanes ini bagus-bagus ya. Dikatakan Gaius itu bertindak seperti orang percaya, saling mengasihi, saling menolong ya. Sehingga dia di mana saja berbuat sesuatu untuk saudara-saudaranya yang lain, saudara-saudara seiman ya. Meskipun mereka orang asing, Gaius ini tidak kenal siapa dia sebelumnya, tapi kalau tahu ini orang Kristen gitu ya, pasti langsung ditolong ya. Sehingga orang-orang Kristen yang bahkan dari bangsa-bangsa lain yang tadinya tidak kenal Gaius, ketika akhirnya bertemu dengan Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes kan yang paling dicari gitu ya. Yang dicari oleh seluruh orang Kristen, baik orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen yang dari kafir, dari Yunani gitu ya. Karena rasul ya tinggal Yohanes gitu ya. Sampailah cerita ke Yohanes bahwa meskipun kami ini orang Yunani, kami bukan orang yang bersunat, tapi ketika ketemu Gaius, karena Gaius ini nama Ibrani. Ya, kayaknya dia orang Kristen Ibrani gitu ya. Sepertinya ya, dari namanya tuh orang Kristen Ibrani. Jadi apa namanya? Mereka cerita ke Yohanes ya tentang perbuatan baiknya Gaius ini, dan Yohanes senang karena dapat figur yang bisa jadi kesaksian juga buat dia bahwa ginilah orang Kristen yang benar itu. Orang Kristen yang benar selalu menolong saudaranya seiman. Mau orang itu beda suku, beda ras, ya, beda bahasa, ya, beda latar belakang, ya, nggak peduli, ya. Jadi intinya kalau saya dapatkan di sini ya, kita harus melayani umatnya Tuhan ya dengan terbuka. Dalam artian terbuka ya seluas-luasnya. Jangan dikotak-kotakin, saya sebagai orang Jawa ya, saya hanya mau melayani dan mau punya gereja yang jemaatnya semuanya dari orang Jawa gitu ya. Nah, mungkin di masa lalu ada gereja-gereja suku, saudara ya. Ini nggak bisa dipungkiri karena dulu kan model penginjilannya begitu ya. Gereja saat itu atau kondisi kehidupan di Indonesia saat itu ketika gereja masuk ke suku-suku tertentu belum semajemuk sekarang. Kan gereja masuknya ke desa ya, ke kelurahan ya, ke wilayah-wilayah yang pedalaman, di mana ya tentu di situ ya namanya desa zaman dulu ya. Contohnya ketika Nomensen datang ke Sumatera Utara ya tentunya yang ditemui ya orang-orang Batak ya. Ketika misalnya misionaris datang ke Jawa gitu ya, yang diketemui ya orang-orang Jawa ya. Jadi kita kan belum seperti sekarang di mana misalnya di Pulau Jawa ya, di Jogja, di Solo ada orang fasih bahasa Jawa tapi ternyata bukan suku Jawa gitu ya. Di Bandung ada orang asli jago bahasa Sundanya gitu ya, tapi ternyata bukan orang Sunda gitu ya. Di Tapanuli sana, di Sumatera sana, di Batak sana ada orang jago bahasa Batak gitu ya, tapi ternyata bukan orang Batak karena tadi sudah bercampur baur ya, majemuk ya, kisi-kisi itu, sekat-sekat itu mulai nggak ada.
Jadi kalau gereja suku ya dulu ya masuk akal saya, tapi kalau hari ini ada gereja baru membangun hanya apa namanya melayani satu suku tertentu, ya bagi saya udah nggak masuk akal gitu ya. Nggak in lagi gitu ya. Karena di mana sekarang ini bahkan di Papua saja banyak orang yang bukan Papua sekarang gitu ya. Jadi kalau kita ngomong di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta saja sudah banyak orang pendatang di situ ya. Jadi kita sudah tidak dalam eh, kehidupan yang sangat homogen ya. Sekarang sudah heterogen ya. Kita nggak bisa lagi misalnya bangun pelayanan terus pokoknya saya maunya, karena saya orang Jawa ya, semuanya pendetanya, singernya, WL-nya, pemain musiknya orang Jawa ya, asalnya juga orang Jawa, ya itu nggak akan jadi berkat ya. Karena bisa jadi ya yang datang nanti yang butuh bantuan, yang butuh pertolongan, butuh nasihat, butuh urapan, butuh pengajaran, butuh iman, itu orang-orang yang bukan sesuku kita, yang dekat dengan lokasi ketika kita pelayanan ya. Jadi kalau saya baca ayat ini, saya mau mencontoh Gayus yang di zaman dulu saja itu ya, itu melayani orang percaya, dia nggak peduli itu ya, mau dia satu bangsa sama dia atau orang asing sekalipun ya, dia sudah buang itu sekat-sekat itu. Pokoknya sesama orang percaya ya, brothers and sister kan melayani ya. Dan itu coba kita terapkan saudara ya. Itu yang saya kerjakan ya secara sengaja di awal pelayanan The Way 7 tahun lalu. Saya sadar saya orang Jawa ya, figur Jawanya sudah kuat lah di saya gitu ya. Maka saya cari pekerja, karena saat itu baru merintis ya, pekerjanya ya hanya beberapa saja, hanya 2 atau 3 kepala, 3 keluarga ya, dengan beberapa anak muda ya. Total pekerja kami ketika memulai The Way itu nggak lebih dari 15 orang ya, dari 3 keluarga tadi, suami istri, ada anak-anaknya sama beberapa anak-anak muda yang melayani sebagai guru sekolah minggu dan pemain musik gitu ya. Dan saya tidak mencari yang figur Jawanya kalau saya ya, karena Jawanya sudah kuat di saya ya. Terus saya cari apa dong ya, saya cari yang figur lainnya gitu ya. Nah, kalau Chinese-nya, istri saya meskipun Chinese tapi ya Chinese Jakarta gitu ya, ngomong Chinese-nya nggak jago, mukanya juga nggak begitu-gitu Chinese amat. Maka saya cari ya, saya berdoa sama Tuhan, saya cari figur yang Chinese-nya, dapat saudara ya. Terus sama-sama kita ngobrol, kita ketemu sempat makan ya, curhat gitu ya, cocok nih ya kita melayani bersama. Terus saya punya teman saat itu yang sama-sama melayani dari Batak ya. Saya ajak, istrinya Batak, jadi figur Bataknya ada di awal pelayanan The Way. Jadi orang Batak yang datang, orang Batak Tobaka, Batak Karoka yang datang, pokoknya ada figurnya mereka lah. Ada orang Chinese, Bangka kayak Chinese Ponti kayak, pokoknya ada figurnya mereka. Orang Jawa ya lihat gembalanya Jawa gitu saudara ya. Bahkan orang Sulawesi, orang Manado ya saya ambil juga gitu ya, karena kebetulan saat itu juga cocok gitu ya. Dan memang sengaja dari doa, Tuhan kalau bisa, kalau Tuhan izinkan saya jadi gembala ya melayani heterogen lah gitu ya. Jadi nggak ada geng Cina, nggak ada geng Jawa, nggak ada geng Batak, semuanya kita lebur gitu. Saya kepengennya begitu. Dan itu yang sampai 2021 terjaga lah ya. Paling tidak di tim inti kami itu ada yang Chinese, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada beberapa suku yang kita welcome gitu ya, yang asal mau melayani bersama, why not gitu ya. Jadi kita terbuka gitu saudara ya. Dan saya berharap juga cara pikir kita seperti itu ya. Kita nggak bisa lagi menganggap suku kita yang paling hebat gitu ya. Tantangan dunia udah nggak begitu ya. Kalau orang kesukuan ya cenderung akan rasis nantinya. Orang kalau terlalu kesukuan ya akhirnya nggak bisa bergaul ya. Ya tidak fair kehidupannya nanti ya. Jadi kita bersama-sama sekarang ini belajar di akhir zaman untuk melayani, untuk mengasihi, untuk bekerja sama dengan siapa saja yang cocok dan bisa bekerja sama. Kalau enggak ya ngapain dipaksain gitu saudara ya. Lanjut. Ayat 6. Ayat 7. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi rupanya banyak zaman itu saudara, banyak kata Yohanes dari suratnya kepada Gayus ini
karena orang bertobat ya, karena namanya, mereka berangkat dengan tidak menerima sesuatu. Jadi mereka percaya bertobat tanpa mendapatkan sesuatu. Mungkin mereka kira dijauhi keluarga, dijauhi sukunya, dijauhi bangsanya, ya karena menjadi pengikut Kristus. Ya, mereka jadi keluar dari komunitas mereka, nggak bawa apa-apa. Nah, untuk orang-orang seperti inilah Yohanes bangga dengan adanya Gaius ini, ya, karena kita wajib menerima mereka dan kamu sudah lakukan itu, ya, supaya kita nanti bisa mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi ini loh yang harus saudara pikirkan gitu ya. Itu yang saya ya sekali lagi, ini bukan ria, bukan untuk menyombongkan diri, enggak saudara. Tapi ini saya contoh real saja. Ya, saya sudah bilang bahwa di tempat kami membangun sekolah teologi, bekerja sama dengan STT untuk membuka kelas teologi. Di angkatan terakhir yang kami kelola, yang sudah berjalan beberapa bulan ini, kami mau mensupport hamba-hamba Tuhan ya, entah itu perintis gereja atau gembala gereja atau tim gembala gereja yang saya tahu mereka melayani Tuhan dengan luar biasa karena di interview kan ya. Terus mereka saya ajak, mau nggak sekolah teologi ya? Oh bisa Pak, mau banget Pak, tapi dananya nggak ada ya. Ya nanti dana gampang, kita support habis. Yang penting mau apa nggak? Oh mau Pak gitu ya. Dan di otak saya cuma satu pikirannya ya. Dana nanti pasti Tuhan siapin lah. Kita pasti sanggup lah ya, paling nggak handle. Saya nggak berpikir itu ya, nanti ada sponsor lah, ada orang yang mensupport lah, nggak. Kita mulai dengan kita aja. Kita rasa kita bisa tolong mereka, ya kita fasilitasi mereka. Karena di otak saya cuma satu. Kalau nanti mereka ini pelayanannya ke depan bagus bagi Tuhan. Yang tadinya sekarang ini hanya tim gembala di gereja tertentu di pedalaman, akhirnya punya bekal teologi cukup, terus minta izin kepada gembalanya untuk merintis buka cabang di tempat yang lebih pedalaman lagi. Bukankah nanti kalau berhasil juga kita dapat bagian? Kita menerima sesuatu dari pelayanan itu. Bukan menerima sesuatu uang loh saudara, tapi upah yang dari Tuhan. Karena orang itu ke depan nanti jadi pelayan Tuhan yang luar biasa, pasti kan ada andil bagian kita. Dalam hal ini komunitas The Way yang memberikan fasilitas buat mereka untuk belajar teologi ya. Sehingga ketika mereka berkhotbah nanti, melayani nanti ya, mendoakan nanti, mereka benar-benar melayani dengan tepat, dengan benar ya, dan menyenangkan Tuhan. Ya Tuhan pasti lihat apa yang upah seorang penabur dengan upah seorang penuai sama. Kalau mau jujur saudara, yang nabur itu kan capek aja kelihatannya ya. Nabur benih siang-siang ya, tapi nggak ada hasilnya. Yang paling enak itu ya penuai, karena ya tinggal nyabit gandum, padi ya, udah ada gandum dan padi yang berbulir-bulir gitu ya. Udah jadi beras, jadi gandum, langsung bisa dimakan dan diolah gitu ya. Ada uangnya. Yang enak tuh kayaknya penuai, tapi dengarkan, upah yang menabur dengan upah yang menuai sama. Jadi itu yang sudah saya terapkan. Ketika saya dulu ada di gereja lama, ya, yang membaptis itu hanya gembala di gereja lama saya. Beliau kalau baptis bisa 100, bisa bahkan 1000, lebih dari 1000 pernah. Saya ada di kolam baptisan dari pagi sampai dengan malam, nyambung lagi besoknya saudara, karena nggak selesai gitu ya. Sudah terlalu malam, capek semuanya, akhirnya kita lanjutkan besok harinya. Ya, semua yang belum sempat dibaptis ditaruh di fasilitasi gereja. Gereja punya hotel saat itu, luar biasa gereja lama saya itu, memang diberkati Tuhan luar biasa. Ya, jadi nggak pernah saya ngebaptis ya. Tapi bagi saya kalau saya melayani orang dalam konseling, terus akhirnya orang itu mau bertobat kepada Tuhan, saya tuntun kepada Tuhan, terima Yesus, kemudian dia dibawa ke pembaptisan. Meskipun bukan saya yang baptis, tapi kan Tuhan tahu bahwa orang ini bertobat karena ketemu saya, di konseling sama saya. Orang ini bertobat karena saya jumpai dia di terminal, saya melayani dia, saya ngobrol sama dia, saya curhat sama dia, cerita panjang lebar, jadi temannya dia selama 2-3 bulan, akhirnya dia bertobat. Tuhan kan tahu. Jadi saya nggak pernah khawatir apapun itu, gitu ya. Jadi sama kayak sekarang ini saudara ya. Kalau saudara ada berkat ya, coba berkat itu kita salurkan dengan benar sekarang ini. Misalnya saudara support anak-anak panti asuhan ya, yang nggak punya ibu dan bapak gitu ya, supaya mereka bisa sekolah dengan baik ya. Kalau kau punya uang lebih ya coba disekolahkan di sekolah yang dengan iman Kristen gitu ya. Siapa tahu nanti dia jadi orang hebat, kau nanti dapat bagiannya juga, meskipun kau nggak mengecap nggak dapat berkat uangnya gitu ya. Tapi
Tuhan tahu gitu. Orang mungkin nggak tahu kenapa orang ini bisa berhasil, padahal dia yatim piatu. Orang mungkin nggak bisa tahu siapa yang mensupport dia selama ini. Hanya menduga-duga pasti punya sponsor, pasti punya bapak asuh, ibu asuh. Tapi siapanya mungkin orang nggak tahu. Dan kita nggak usah pusingin itu, bukankah ketika harus kita menabur tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu dan begitu sebaliknya. Tapi kan Tuhan mungkin nggak tahu. Jadi itu yang saya bilang, ayo sama-sama sekarang ini ya, di zaman yang susah ini coba berbagi ya. Ada 10.000 kita bagi kepada orang yang membutuhkan, ada 100.000 kita bagi kepada orang yang membutuhkan, ada 1 juta kita bagi kepada orang yang membutuhkan. Supaya apa? Ya supaya nanti ketika mereka akhirnya bisa ya hidup dan jadi berkat bagi banyak orang, kita juga dapat andil. Jadi kalau saya pikir-pikir nih kayak sistemnya Tuhan tuh kayak sistem MLM gitu, saudara. Jadi saya karena dulu lama di MLM sebelum akhirnya bertobat, saudara. karena capek juga akhirnya gitu ya, kedagingan mamon itu ya itu saya ya. Kalau saudara mau lanjutin ya silahkan aja ya. Kayak ada sponsor ya, ada downline ya, kan downline-nya akhirnya punya downline lagi, kan kita kadang-kadang masih dapat fee-nya meskipun nggak besar, tapi masih dapat lah persentasenya 1% kah dari hasil dari cucu kita ini atau buyut kita ini gitu ya. Saya percaya begitu ya. Itu makanya apa yang kita tabur nggak akan kembali sia-sia. Yang kau tabur itulah yang kau tuai nantinya. Jadi berbuat kasih itu nggak usah dipikirin sekarang ya, kepada siapa, untuk apa dan berapa ya. Lakukan aja sesuka citamu ya. Dan pasti nantinya akan Tuhan catat ya. Tuhan tuh Tuhan yang bukan berhutang gitu ya. Dia pasti akan mencatat. Jadi itu yang saya juga ajarkan kepada jemaat ya, ketika mau menabur ya, persembahan ke gereja, mengembalikan persepuluhan, nggak usah di The Way nggak pernah itu persepuluhan benar-benar harus 10% ya. Gaji kamu berapa? Ya, kok persepuluhan cuma segini? Saya nggak pernah pusingin itu. Ya, itu pokoknya sukacita, sukarelanya mereka saja ya. Karena mereka memberi bukan kepada saya dan gereja The Way. Ya, logikanya kan nggak gitu. Mereka harus memberi kepada Tuhan. Ya, lewat mana? Tentu diberikan kepada Tuhan karena lewat caranya, lewat toolsnya, lewat sarananya. Ya, mereka mau menyalurkannya ke The Way ya berarti kan ke The Way. Tapi mereka berikan persembahannya ke Tuhan. Ya, dan apa yang kau tabur itu nggak akan sia-sia ya, pastilah ya, tapi berikannya dengan tulus, berikannya dengan sukacita, berikannya dengan kasih. Apalagi kalau memberi kepada Tuhan, berikanlah seperti untuk Tuhan, kepada Tuhan ya, beri yang terbaik ya. Jadi kita sadarlah kalau kita memberi kepada Tuhan kan sebenarnya yang kita beri itu nggak ada apa-apanya, benar nggak saudara? Jadi kalau kita punya perspektif seperti itu ya kan nggak ada apa-apanya. Ya, Tuhan punya segala-galanya kok kita kasih gitu. Jadi kita kalau memberi dengan perspektif seperti itu, kita merasa sebesar apapun kata orang, ini nggak ada artinya buat Tuhan. Gue hanya bisa kasih segini. Kemurahan kebaikan Tuhan buat gue lebih besar. Mestinya begitu saudara ya. Lanjut. Ayat yang ke-9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ya. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi rupanya ketika dalam surat 3 Yohanes ini, ketika kita dapat informasi di awal, Yohanes memuji Gaius sebagai pemimpin gereja yang benar-benar luar biasa, dipuji kasihnya karena dia menerima bahkan yang tidak saudara ya, yang tidak sebangsa ya, orang-orang asing bahasa Alkitab tadi ya. Tapi rupanya di gereja itu juga ada yang namanya Diotrephes yang kontradiksi dengan Gaius. Gaius yang melayani dengan kasih siapa saja, bahkan orang-orang asing di gereja saat itu. Ya berarti kan kalau si Yohanes ngomong sama Gaius tentang Diotrephes, berarti kan Gaius tahu Diotrephes itu siapa, benar nggak? Berarti kan Gaius dan Diotrephes besar kemungkinan satu komunitas, satu gereja, benar nggak saudara? Ya. Jadi Yohanes mungkin menguatkan imannya Gaius ya. Aku tahu kok kamu penuh kasih kepada orang-orang asing. Ya, tapi aku juga ingin menguatkan kamu. Ya, aku tahu ada Diotrephes ya, yang
udah berkali-kali juga jelek-jelekin pelayananku gitu, kata Yohanes gitu kan tadi ya. Meleter kemana, meleter tuh ngomong besar kemana-mana ya, menjatuhkan ya, menfitnah dan lain sebagainya. Dia bahkan nggak mau nolongin orang, aku juga tahu, nggak mau nolongin orang asing, saya juga tahu, kata Yohanes. Bahkan dia juga apa namanya, mencegah orang-orang yang seperti kamu ini ya. Dia kan mengkritik kamu ya. Aku tahu kok Gaius, kurang lebih gitu ya. Kamu kan dikritik sama Diotrephes, ngapain nolong-nolong orang yang asing itu ya. Dan bahkan kamu juga atas hasutannya Diotrephes, banyak gereja, banyak jemaat yang akhirnya juga terpengaruh oleh ajaran mereka, ajaran dia ya, sehingga akhirnya mulai memusuhi kamu. Udah, nggak usah urus, kurang lebih begitu. Lakukan aja bagian. Kenapa Diotrephes begini? Ya mungkin Diotrephes ini punya pemahaman-pemahaman yang berbeda ya. Dan lumrah memang saudara, dalam satu komunitas ada beberapa angle perspektif yang berbeda, itu lumrah ya. Tapi ya tadi kata Yohanes, kalau kau mendengarkan khotbah atau sharingan tadarusan Alkitab saya dari pasal ini, pasal kemarin, 1 Yohanes, Injil Yohanes, Yohanes menekankan soal apa? Kasih. Jadi pelayanan di gereja, pelayanan di dalam komunitas Kristen, kalau nggak ada kasih tuh omong kosong. Karena pada awalnya kasih. Yesus memberitakan soal kasih. Bahkan kasih adalah Yesus. Yesus adalah kasih. Itu saudara ya. Jadi ketika ada pelayanan sehebat apapun, kalau tidak dengan kasih, tidak dilandasi dengan kasih, tidak tercerminkan, tidak terekspresi kasih dalam pelayanannya itu, ya omong kosong. Ya, kamu udah bener. Jadi mungkin ada cerita atau ada masukan kepada Yohanes bahwa Gaius ini mungkin juga apa namanya, agak galau gitu. Apa yang kulakukan salah nggak sih ya? Kenapa banyak orang sekarang nggak suka sama aku, padahal gara-gara aku menolong saudara-saudaraku yang dari orang-orang asing, orang-orang Kristen yang dari bangsa kafir gitu ya. Ya, Diotrephes yang mungkin pemimpin gereja juga saat itu selalu mempengaruhi orang-orang untuk menjauhi aku ya. Membuat orang-orang juga mengucilkan aku dan teman-temanku, menganggap kami sesat ya. Mungkin Gaius ada dilema seperti ini, dan ceritanya Gaius sampai ke telinganya Yohanes, dan Yohanes nulis surat ini buat Gaius untuk menguatkan dia. Itu yang saya bilang, dalam satu komunitas nggak mungkin bisa sama, dan nggak mungkin kita bisa nyenengin orang lain atau semua orang. Jadi kalau kayak saya nih ya, di The Way, meskipun gereja kami tidak besar, jumlah jemaatnya tidak banyak, tapi yang kecil itu kan ada berbeda-beda juga ya. Kalau ada satu dua yang nggak mau dengerin saya, yang nggak mau taat, yang nggak mau dengerin apa yang saya sharingkan, nggak mau bersama-sama hidup dalam kebenaran yang kita mau hidupi bersama, ya sudah, mau diapain, dipaksa juga ngapain. Jadi tetap aja ada, saudara ya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Orang yang awalnya dekat dengan saya, orang yang awalnya suka sama saya, orang yang awalnya memuji-muji saya, akhirnya sekarang ini memposisikan diri seolah-olah berjauhan dengan saya. Ya mau gimana gitu ya. Yang penting tadi introspeksi diri. Ya saya salah nggak? Saya ngomong salah nggak? Saya berbuat salah nggak? Nah kalau apa yang saya firman, apa yang lewat mulut saya, firman Tuhan disampaikan, ya dengan pemahaman yang Tuhan taruhkan di hati saya sampaikan, terus ada orang nggak suka dengan hal itu, ya mau gimana? Yang penting saya ketika tahu permasalahannya, oh orang ini Pak udah lama nggak ke gereja ya. Biasanya kalau udah orang dekat saya hubungi ya. Kalau nggak dekat ya mosok dihubungin gitu ya. Orang nggak kenal juga, tapi kalau udah deket, apalagi sudah berjemaat tadinya, terus apa namanya nggak pernah muncul, biasa saya hubungi ya. Kalau memang ada salah paham, biar kita bicarakan. Tapi kalau misalnya sudah saya jelaskan juga dan dia tidak mau mengerti dan tetap memilih untuk meninggalkan komunitas The Way gitu ya, ya bawa apa ya? Kenapa harus dipertahankan juga gitu loh saudara ya? Yang penting bertumbuhlah dia di tempat yang baru dengan menjadi lebih baik gitu loh. Dan kami juga menjadi komunitas yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi saya sangat percaya ada firman yang mengatakan hari-hari ini zaman penampian saudara. Penampian ya. Jadi ditampi gitu. Seperti kalau Bapak Ibu zaman dulu ya, saya masih ngikutin tuh karena saya masih punya mbah, punya eyang di kampung. Kalau saya datang ke rumah eyang saya, mbah saya ini pas lagi musim panen ya, biasanya padi itu habis dipanen. Dulu kan zaman dulu belum ada listrik saudara ya. Saya masih ingat banget zaman saya kecil itu nggak ada listrik, masih pakai petromak. Baru sekitar usia saya SD, anak-anaknya eyang saya, yang notabene orang tua saya, Pak D saya, bule saya ya, itu patungan gitu beliin TV Aki. Saudara tahu TV?
Saudara punya pengalaman nggak punya TV pakai aki gitu ya? Jadi pakai aki gitu ya, itu dinyalakan gitu ya, baru bisa nyala. Terus kalau akinya sudah sudah mulai habis airnya, itu TV-nya bisa gambarnya bisa turun begitu sudah. Jadi nggak rata begini lagi, nggak full screen gitu, tapi mulai turun gitu ya. Jadi wah itu tandanya akinya udah mau habis. Biasanya kalau udah begitu, yang saya besok paginya bawa aki itu untuk pergi ke pasar ya, cari orang yang ngecas aki gitu ya, naik sepeda gitu pagi-pagi dicas kurang lebih 12 jam gitu ya, dari pagi sore diambil lagi ya, penuh lagi, nonton lagi, beberapa hari lagi harus dicas lagi begitu. Dan zaman itu kan karena belum ada listrik ya, proses pengeringan padinya ya sangat alami, jadi dijemur gitu ya. Jadi yang saya tuh kayak punya plastik, bukan plastik ya, kayak apa gitu saya lupa, karung pokoknya kayak tikar gitu saudara ya, terus di atasnya ditaruh buliran-buliran padi yang masih ada bulirnya gitu karena belum pecah gitu ya, jadi baru dipisahkan, baru dipukul-pukul begini di sawah ya, uh, jatuh dari dahan padinya ya, itu dikumpulin masukin karung, terus dibawa ke lumbungnya ada di rumah ya. Jadi di rumah yang saya dulu punya lumbung, jadi di lumbung itu isinya padi-padi atau beras-beras gitu ya. Zaman itu kan masih nggak ada, zaman itu orang toko beras nggak ada saudara. Jadi biasanya orang punya beras sendiri di rumahnya. Kalau nggak ada kehabisan biasanya minjem atau ya minta lah, karena satu desa itu kan saudara semuanya ya, saling tuker menukar ya. Pinjem dulu dong berasnya sekarung, nanti kalau panen dibalikin lagi ya, kurang lebih begitu ya. Nggak ada jualan beras, ingat saya nggak ada. Jadi dijemur gitu ya, terus kalau udah beberapa hari ya terus kan nanti kebuka ya, terus ditumbuk atau gimana gitu ya saudara, untuk jadi tepung beras dan jadi beras, kemudian disimpan lagi. Jadi masih sangat tradisional ya, dan itu orang-orang yang hidup seperti itu ya memang masih sangat primitif gitu ya. Dan kembali dalam konteks ini Yohanes ingin mengatakan bahwa ya udah ayo ya, banyak kok orang-orang yang kita nggak bisa memuaskan banyak orang gitu ya, kita nggak bisa bisa disukai oleh semua orang. Itu konteksnya ya. Jadi Diotrephes itu ngomong jelek soal aku, mencegah orang untuk menerima orang-orang yang dari bangsa kafir ya, mengucilkan orang-orang dari jemaat yang nolong orang Kristen yang dari bangsa kafir, itu biarin aja. Jadi selalu ada dua sisi ya. Dimanapun ada sisi orang yang tidak suka dengan kita dan ada orang yang suka dengan kita. Kalau ada yang suka sama kita, jangan terlalu lebay juga. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita juga jangan baperan juga, biasa-biasa aja, santai-santai aja saudara. Kayak saya ngajar begini, ada yang suka, ada yang cocok, ada yang nggak suka, ada yang nggak cocok, ya biasa-biasa aja. Ada yang kasih like ya puji Tuhan, yang kasih dislike juga ada kadang-kadang saudara ya. Dan bahkan ada beberapa saudara yang ngikutin saya tapi nggak pernah di like juga. Jadi saya nggak tahu saudara suka apa tidak, cuma ngikutin doang ya, terserah juga, semua orang punya pilihan ya saudara ya. Jadi intinya kita harus fokusnya kepada Tuhan, yang utamakan Tuhan ya, nggak usah terlalu mengabaikan hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Jadi fokus kita Tuhan, kita introspeksi diri. Kalau kita sudah merasa hidup kita benar, yang kita lakukan benar, ya jalanin aja terus, lakuin aja terus gitu saudara ya. Lanjut ke-11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi jangan tiru yang jahat. Ya. Di dalam gereja juga jangan tiru yang jahat. Ada ya Pak di gereja yang jahat? Ada aja lah gitu ya. Ya, saya masih dapat temui informasi dulu ya. Ada orang ngambil uang persembahan misalnya. Zaman dulu kan belum ada QR barcode, belum ada transfer ya. Jadi persembahan itu dihitung gitu ya, di kolektor masih pakai kantong dulu ya, zaman-zaman dulu ya. Dikeluarkan, terus ada yang
ya ada banyak ya kesaksian saya dengar karena saya hidup di gereja yang cukup besar ya. Dua gereja lama saya itu dua gereja yang cukup besar ya. Yang kedua bahkan yang terakhir itu sebelum ada The Way sangat besar ya. Informasi, ada pekerja ngambil uang dan lain sebagainya itu banyak beredar gitu ya. Dan bagi saya sedih aja gitu ya. Ada gitu ya yang ngambil persembahan kepada Tuhan di gereja gitu ya dengan alasan apapun. Dan dengarkan saya bahwa yang tidak berbuat baik itu bukan berasal dari Allah ya, sebab yang berasal dari Allah selalu berbuat baik, yang berbuat jahat tidak pernah melihat Allah. Itu jelas banget ayat 11. Nah, tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan kau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar ya. Jadi apa namanya, Demetrius ini ya tadi ya rupanya orang yang satu sisi dia banyak yang baiknya yang dia kerjakan ya, tapi sisi yang lainnya dia juga banyak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Karena kalau kita lihat tadi di apa namanya di atas tadi ya, contohnya ada Diotrephes yang berbuat jahat, sedangkan Demetrius itu berbuat baik ya. Dua orang yang kata Yohanes kepada Gaius, itu Gaius kenal, Diotrephes dan Demetrius. Diotrephes itu berbuat jahat, Demetrius itu kesaksiannya baik. Jadi selalu ada apa namanya, dalam satu komunitas itu ada yang baik, ada yang jahat, itu sesuatu yang biasa saja. Disitulah kita saling mengasah, saling besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa di gereja itu semuanya malaikat. Kadang-kadang ada setannya juga yang menyaruh jadi malaikat gitu ya. Jadi ya bersyukurlah ya bahwa di komunitas itu dimana kita bisa mengasah diri ya. Kalau kita bisa terus setia sama Tuhan di tengah hasutan, di tengah omongan-omongan yang nggak benar gitu ya, kita tetap fokus sama Tuhan, tetap yang dilihatnya Tuhan bukan orang, itu hal yang bagus. Saya dulu ketika belum jadi gembala, ketika saya jadi pekerja, itu banyak orang cerita yang jelek soal misalnya pemimpin gereja kita gitu ya. Kritik, ada yang bagus gitu ya. Saya selalu tertawa gitu ya. Ini orang lucu aja ya. Satu sisi ngomongin kejelekan para pemimpin gereja kita, tapi masih di dalam gereja ini gitu ya. Kadang-kadang memuji, kadang-kadang kalau ketemu orang lain memuji, kadang-kadang kalau ketemu orang yang lain ya tanda kutip mengkritisi gitu ya, sesuatu yang menurut saya sih mestinya nggak perlu gitu ya. Kalau mengkritisi, kalau memang kenal ya langsung aja ya, atau bersikap, jangan mempengaruhi orang ya. Jadi kita yang tahu cerita jelek gitu ya tentang misalnya saudara jemaat saya gitu ya, kita berandai-andai aja ya, terus saudara tahu jelek soal saya, terus jelek-jelekin saya terus misalnya. Padahal kejelekan yang kau lihat dari saya belum tentu benar gitu ya. Mungkin kacamatamu yang lagi salah melihat, atau saya lagi tidak sempurna kau lihat. Tapi kau sudah omongin di sana-sana ya, di luar sana. Jadi hal seperti ini akhirnya ketika saya jadi gembala saya paham juga gitu ya. Ketika ada orang yang muji, pasti ada orang yang nggak muji. Ketika ada orang yang menyanjung, pasti ada orang yang sedang menjatuhkan. Dan ini kehidupan di dunia itu seperti itu faktanya. Jadi yang saya mau katakan, ketika nanti Bapak Ibu dalam pelayanan ke depan, dalam pekerjaan ke depan, ada yang mengagumi, ada yang memuji, itu jangan naif dan berkata semuanya sama seperti itu. Pasti ada juga di pojok sana orang yang kontra dengan apa yang dilakukan orang atau disampaikan orang kepada kita yang baik-baik tadi. Jadi kita harus terima semua itu. Harus siap menghadapi semua itu. Ya, jadi jangan karena banyak orang itu menilai, sehari-hari ini banyak orang menilai seseorang itu dari tampilan yang ada di depan mata doang tanpa menyelidiki hati. Kayak contoh, belum lama kan dalam program Deep Talk with Pase ada saya mengundang saudara seiman saya Bung Frankie Sihombing ya untuk bersaksi ya. Terus tiba-tiba kesaksian pujian ya, bukan khotbah, kesaksian pujian. Kenapa? Karena saya jujur mengagumi pujian penyembahan yang dia ciptakan di tahun 90-an ya. Lepas bagaimana kehidupan beliau gitu ya, saya tidak mau ambil di sana karena saya tidak kenal pribadi intens begitu ya.
dan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya juga saya menyesali ya. Tapi ketika kami mau buat acara, kami butuh seorang penguji ya, dan lagu-lagu beliau memberkati, dan saya lihat juga apa Bung Frankie juga mulai bikin lagi rekaman-rekaman dan juga menyanyikan lagu-lagunya bersama istrinya yang sekarang gitu ya. Saya berharap ada apa namanya? Ada perubahan ya, ada ya, kalau kata orang pertobatan, meskipun saya juga agak gimana gitu karena Bung Frankie lebih tua dari saya juga gitu ya. Jadi saya mengundang dan beliau respon, puji Tuhan gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang nggak saya kenal, saudara, ya, nggak kenal, ngakunya orang Doe gitu ya, langsung ngomong, kenapa nggak ada orang lain apa gitu ya. Terus ketika saya langsung respon gitu ya, karena saya pas baca, saya lagi nggak apa-apa, saya respon gitu ya. Kenapa emangnya gitu ya? Eh, apa kok menghakimi sekali ya? Jangan begitulah gitu ya, karena bisa jadi apa namanya, orang yang kita nilai salah udah bertobat gitu ya. Terus langsung kalau bertobat pasti kembali dengan istri yang pertamanya dong gitu ya. Terus ya saya bilang ya kita nggak tahu, yang biar menghakimi Tuhan. Terus dia langsung ngomong, ya apa yang nunjuk ke saya, apa yang kau ajarkan nanti kepada orang-orang, kepada anak-anak kita gitu ya. Seolah-olah dia tahu gitu pemahaman saya soal pernikahan ini. Kalau orang itu tahu soal pemahaman saya soal pernikahan pasti nggak akan ngomong gitu tuh. Ya. Jadi lucu, dia orang ini ngakunya orang Doe, ngakunya sayang sama saya, ngikutin saya, tapi ternyata nggak pernah tahu isi pengajaran saya. Ya. Hanya gara-gara saya mengundang Bung Frankie, ya, terus berpikir bahwa saya mengajarkan bahwa kawin cerai boleh kali gitu ya. Ya, jadi sama nih hari-hari ini kan banyak orang seperti itu kepada banyak pengkhotbah, banyak pendeta di luar sana yang hanya dari penggalan statementnya dia, atau mungkin juga hanya satu statement kalimat, orang itu orang-orang banyak netizen seolah-olah tahu banget pengajarannya seperti apa. Ini nggak boleh, so, hati-hati. Kecuali memang secara signifikan, ya. Kecuali saya mengajarkan memang cerai itu boleh, saudara. Habis cerai kita nikah lagi dengan perempuan lain, boleh, saudara. Ya, itu sah di hadapan Tuhan. Nah, kalau saya mengajarkan itu, bolehlah saya dicap sesat, nggak sesuai firman Tuhan gitu ya. Tapi kalau hanya dari alasan tadi ya, apakah kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada orang lain ya. Saya selalu berkata begini, orang Kristen nanti banyak yang nggak ke surga, saudara. Percaya sama saya, orang beragama Kristen banyak yang nggak sampai ke surga. Kenapa? Karena banyak orang yang beragama Kristen merasa dirinya sudah selamat, tapi dia punya pembantu puluhan tahun, dia punya tetangga puluhan tahun, dia punya sahabat puluhan tahun, sepanjang hidupnya bahkan bersahabat dengan orang itu yang beda agama, tapi dia tidak pernah bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Lu gua, agama lu, agama gue, Tuhan gue, Tuhan lu. Dia nggak pernah sharing kesaksian, nggak pernah menguatkan, nggak pernah kenalkan Yesus yang dia imani sebagai Tuhan kepada sahabatnya, kepada saudaranya, kepada orang terdekatnya ini. Orang begini apakah dia pengemban amanat agung? Nanti dulu. Nanti dulu. Ya, saudara ya. Makanya sekarang di zaman gadget ini, maka saya senang nih ya, beberapa orang yang saya cukup kenal hari-hari ini saya perhatikan ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube juga mulai sharing firman Tuhan, mulai berbagi kesaksian meskipun sederhana, tapi itu keren, saudara. Dan lebih kerennya lagi, kepada orang yang terdekat juga kita ngomong soal itu. Bukan di sosmed aja, tapi juga langsung ngobrol ketika ada ketemu di warung kopi, warung Indomie, warung pecel, dan lain sebagainya. Ayo sama-sama, saudara ya. Jadi kita harus menilai orang itu dengan sudut pandang yang lengkap. Dan jangan menghakimi, saudara ya. Karena hakim yang benar itu Tuhan. Kita nggak boleh menghakimi. Kita nggak boleh menghakimi, oh si A ini pasti masuk ke neraka. Ntar dulu siapa, saudara ya. Si B ini pasti masuk ke surga, siapa dulu. Emang benar, saudara ya. Siapa tahu pas di last tarikan nafasnya yang terakhir dia menghujat Tuhan. Kita nggak tahu, saudara. Jadi ya, kita kembalikan aja sama Tuhan, hakim yang benar, hakim yang adil, hakim yang sejati itu ya. Kita nggak boleh menghakimi. Bagian kita ketika ada orang yang berdosa, kita deketi orang itu, kita tegur dia, kita nasihati dia ya, kita berikan kekuatan. Jangan kita jauhi. Kalau kita jauhi malah siapa yang bisa mempertobatkan dia gitu ya, saudara. Jadi saya bahkan selalu bilang ya, di tempat saya di Doe ya, lu ngerokok,
lo mabok-mabokan, lo pakai tato, ya siapapun saudara, ya ayo ke gereja. Ya. The Way nggak akan tolak saudara, ya. Kecuali nggak boleh ngerokok di gereja semata-mata karena kalau ngerokok di gereja kan ngepul gitu ya, ya membuat yang negatif apa yang tidak yang pasif rokok jadi tercemar. Ya kalau di luar gereja mau ngerokok silahkan. Apakah saya mengajarkan boleh merokok? Nanti dulu saudara, lu dengerin khotbah gue. Kalau saya di gereja tetap bilang ya nggak bisa gitu ya, sebab orang yang menghancurkan bait Allah akan dihancurkan Tuhan. Dan tubuh kita kan bait Allah. Jadi kalau orang ngerokok misalnya kan dia menghancurkan diri. Orang dibungkus rokok ada kan merokok, menimbulkan kanker, sakit jantung dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu kan merusak diri. Ya, saya ajarkan itu. Tapi apakah ketika ada orang ngerokok, orang narkobaan, orang mabok-mabokan, orang pakai tato, itu datang ke tempat saya atau di gereja saya tolak? Enggak. Apakah saya mengajarkan tato? Boleh pasang tato? Nanti dulu saudara, saya ajar gimana ya. Tapi kalau orang udah tatoan mau datang ke gereja, masa saya tolak? Nah, kalau saya tolak mereka, siapa yang bisa mengenalkan Yesus kepada mereka? Kalau orang yang sering mabok-mabokan saya tolak masuk ke gereja, siapa yang mengenalkan Yesus kepada mereka? Kalau orang berdosa saya tolak masuk ke gereja, siapa yang mengenalkan Yesus pada mereka gitu ya. Kita benci dosanya tapi bukan orangnya, saudara. Itu. Saya nggak pernah mengaksep atau menyetujui kawin cerai. Ya. Ada orang yang dekat dengan saya, ya dekat dan akhirnya bercerai, terus kawin lagi. Ya, itu saya nggak aksep, saya nggak melegalkan itu, saya nggak mensahkan itu. Dalam artian apa? Saya nggak mau memberkati dan juga saudara, ya, saya tidak hadir dalam pernikahan. Tapi apakah setelah mereka menikah, ya masing-masing dengan pasangan barunya, terus bertemu dengan saya atau ngajak ngobrol saya terus, enggak, saya omongin. Ya, ketika ngajak jalan, Pak, yuk ketemu, Pak ngopi dulu. Ya kebetulan saya nggak kemana-mana, saya ngopi. Ya, padahal ya tadi saya tahu sudah kawin cerai. Apakah saya bermusuhan dengan mereka? Ya tidaklah. Kalau saya diajak ngopi dan saya bisa sebenarnya waktunya ada atau saya nggak mau, siapa yang bisa nanti mempertobatkan mereka? Ya, ya siapa tahu dengan kehadiran saya nanti ya, meskipun salah dianya ya, tapi dengan pasangan barunya dia hidup benar dan bertobat, ya kan? Kalau suruh kembali lagi dengan isi pertamanya aja atau suami pertamanya udah nikah lagi, gimana dong saudara? Ya, jadi itu kembali saja kepada Tuhan. Yang penting hidup kita sekarang ini berubah, bertobat dan kedepannya terus baik. Dan supaya orang lain bisa jadi baik, bukankah butuh kita? Bukankah kita terang bagi dunia ini? Kan gitu. Ya. Nangkep ya? Jadi jangan menghakimi. Ya. Jangan menghakimi orang. Ya. Kalau menghakimi orang, saudara berarti tidak mau jadi pelayan Tuhan. Sebab yang membutuhkan Tuhan itu adalah orang sakit. Yesus sendiri berkata, yang membutuhkanku bukan orang sehat, tapi orang sakit. Ya. Jadi sama-sama kita melayani orang-orang yang memang membutuhkan kasih Tuhan. Ya, lanjut ya. Ayat 12. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan kau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demetrius punya kesaksian luar biasa. Penutup, ini salam penutup nih. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan, ini tinta dan pena. Ya, ini tipikal mirip salam penutupnya Rasul Paulus ya. Aku nggak mau dengan tinta dan pena. Aku berharap berjumpa dengan engkau dan berbicara dengan berhadapan muka. Ya, jadi dalam surat mana ya? Di Kisah Rasul di Korintus apa di Galatia? Ada kalimat yang begini juga, yang persis seperti yang diucapkan oleh Paulus ya. Aku kepengen ketemu sama kalian lagi gitu ya. Dan ayat 15-nya. Damai sejahtera menyertai kamu. Kita engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Jadi dalam penutupnya Yohanes memberikan salam kepada Gaius ya. Ada salam yang baik, damai sejahtera menyertai engkau. Ya, doa yang baik buat Gaius dari Yohanes. Ada salam dari sahabat-sahabatmu yang tentu saat itu bersama dengan Yohanes. Atau orang-orang asing yang pernah ditolong sama Gaius yang cerita sama Yohanes yang lagi ada bersama dengan Yohanes ketika Yohanes tulis surat ini gitu ya. Dan juga Yohanes memberikan salam kepada sahabat-sahabat yang tentunya ada di dekat Gaius ya, satu persatu yang lagi tinggal di posisi gereja atau lokasi yang sama dengan Gaius, supaya salamnya Yohanes sampai kepada mereka. Jadi meskipun
Kalau dari runtutan hanya 15 ayat ini saja kita baca, meskipun suratnya ditujukan kepada Gaius, tapi karena terakhir ada salamku kepada sahabat-sahabatku satu persatu, mungkin Yohanes juga ingin agar surat ini disampaikan kepada sahabat-sahabatnya Gaius atau orang-orang Kristen lain yang ada di gerejanya Gaius. Jadi surat ini kenapa akhirnya ada sampai kepada kita, meskipun ini kayak surat pribadi ya kepada Gaius, karena tadi di akhirnya Yohanes menitipkan salam kepada semua orang Kristen yang Gaius kenal, yang juga adalah sahabat-sahabatnya. Akhirnya kita dapat surat ini juga, saudara. Andai kata ini surat pribadi hanya kepada Gaius, tentu Gaius simpan dan Gaius nggak mungkin bagikan kepada siapa-siapa, benar nggak, saudara? Tapi karena ada salam seperti ini, jadi mungkin Gaius habis baca, Gaius sampaikan nih, ya Rasul Yohanes tulis surat buat aku, salam buat kamu. Mana suratnya, boleh nggak? Oh boleh nih, baca. Akhirnya disalin, sampailah kepada kita yang hidup di 2020, sehingga kita tahulah cerita soal Gaius ini, kisah soal Demetrius ya, dan apa yang dicatat di dalam surat 3 Yohanes ini. Gitu saudara ya. Haleluya. Ya, kita sudah selesaikan surat 3 Yohanes ini, semoga semua diberkati. Ya, kita selesai berarti surat 1, 2, 3 Yohanes. Jadi besok kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam kitab Wahyu. Jadi dipelajari, ya mungkin tadi saya ada sliptang dikit ya, salah lidah atau salah ucap, jangan langsung, makanya saya selalu berkata kalau saya khotbah kayak apapun, meskipun kayaknya benar, jangan diaminin, diselidiki lagi, tanya sama Tuhan. Gitu ya saudara. Saya masih manusia yang mungkin ada salah ucap, salah berkata-kata, tapi tidak sedang berniat menyesatkan saudara ya. Karena saya sungguh berharap sungguh apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, di mana saya hidup benar-benar mengandalkan Tuhan, itu yang saya bagikan kepada banyak orang ya. Boleh diuji roh Tuhan dalam diri saya ya. Kata Tuhan, ujilah setiap roh itu, gitu ya saudara ya. Jadi saya berharap saudara terus menguji ya. Saudara menguji roh saya, dan saya kalau dengar orang juga saya akan menguji roh orang itu. Tidak langsung ditelan mentah-mentah, tidak langsung diamini cepat-cepat ya, tapi diuji dulu. Supaya apa? Supaya kalau benar kita aminin dan kita boleh bertumbuh, kalau tidak benar kita tidak aminin dan kita tidak dengarkan lagi, sehingga kita terus hidup berjalan di jalan Tuhan yang benar, dengan guru-guru yang benar, dengan nabi-nabi yang benar, dengan hamba-hamba Tuhan yang benar, yang mengajarkan kebenaran yang sejati. Tundukkan kepala. Ampuni kami Tuhan, kami kalau ada salah perbuatan, sucikan dosa kami. Kami hari ini bersyukur kami sudah selesaikan 3 Yohanes. Kami percaya kami semua diberkati. Belajar dari surat Yohanes kepada Gaius, kami belajar banyak bagaimana kami harus menolong orang-orang seiman yang bahkan berbeda banyak hal dari kami. Kami harus mengasihi mereka karena kami sudah dikasihi Yesus terlebih dahulu. Dan ampuni salah dosa kami. Dan hari ini, malam hari ini, di Rabu malam ini, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Terus semangat, terus antusias, terus baca Alkitab. God bless you all. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.